Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pelot terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya, ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Namun jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan, lalu diunggah ulang, jangan, ya. Adapun untuk semuanya dari kalian, ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih, matur nuwun nuwun. Sangat-sangat berterima kasih aku, ya. Didoakan yang baik-baik dan aku juga membalasnya dengan mendoakan kepada Gusti Ingkang Maha Agung agar kebaikan doamu untukku akan Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu. Kita saling mendoakan yang baik sama saudara dan semoga doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sejak kemarin dan hari ini, paling tidak pagi ini, ya, jelang duha, tidak turun hujan, ya. Namun demikian dingin masih menggigit ini, dingin ini. Oke, kita lanjutkan mampir ngombe kita kali ini, ya. Santai-santai saja, ya, jangan terlalu kalau bisa sih jangan terlalu berat, ya, karena kajian kita di senja hari sudah berat, jadi ini selingan gitu, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Logistiknya dipenuhi dulu biar logikanya jalan. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya. Itu bentuk apresiasiku untuk kalian. Pertama dari Kang Hermas Edison Kalteng Haldirgus 3 jempol. Setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional, ya. Berikutnya Kang Nana Subiana. Sorry kalau keliru, ya. Ini Mbak atau Kang ini, ya. Nana Subiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat ikuti kajian yang bagus. Oke, terima kasih. Semoga betah bergabung bersama teman-teman di channel ini. Nggak tahu dari mana ini Nana Subiana ini. Berikutnya Syahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Banyak banget Yesusnya. Iya, karena setiap gereja lain-lain Yesusnya, ya. Berikutnya ada Kang Mas Aditya Mahardika. Derek nyimak Bapak Guru setelah beberapa hari absen dikarenakan kesibukan yang sedikit menghimpit. Salam santun Islam rasional dari Semarang. Oke, terima kasih Kang Mas Aditya Mahardika, ya. Silakan saja diatur waktunya, ya. Memang setiap kita punya kesibukannya sendiri-sendiri. Salam untuk keluarga di Semarang, ya. Salam Islam rasional. Berikutnya Kang Mas Kasarakit, ini Bapak guru piano kita, ya. Ini jago piano. Alhamdulillah sudah gabung, ya. Beliaunya juga senior ini, ya. Sejak awal mula channel ini dibangun. Cuman karena kesibukan, mungkin bukan memberikan les privat piano dan segala macamnya, sehingga jarang komen, ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Kasarakit yang ada di Jakarta.
Kemudian Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Oke, terima kasih. Betul banget Gus. Dari perspektif keilahian Yesus saja mereka berbeda. Posisi salib mereka berbeda. Wajah Yesus mereka berbeda. Seakan-akan orang Kristen itu bingung menetapkan keimanannya. Padahal jelas tertera di dalam 1 Korintus 3:3 bahwa Allah bukan pencipta kebingungan. Kalau mereka punya akal dan berpikir, kenapa mereka saling bingung memahami Alkitab? Terima kasih Gus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang aku bilang kemarin dan kita sudah bahas kan, mencari wajah Yesus itu seperti apa? Kan ya tidak ketemu. Sudah berapa abad? Sekarang sudah 2022. Dalam rentang waktu sekian lama, who is Yesus saja nggak kelar-kelar. Apakah dia ilahi insani? Nggak kelar-kelar. Ya, masalah-masalah yang kecil saja bagaimana tersalibnya itu nggak kelar juga. Masalah rambutnya gondrong atau pendek nggak kelar juga. Gitu ya. Maka kalau tadi teman kita yang di atas, Yesusnya kok banyak banget? Ya memang banyak. jadi seperti begitu ya. Oke. Terima kasih untuk Muhammad Bintang Ramadan. Ini teman Kristen kita Kang Suratno Eko yang ada di Madiun. Menghormati saja cara pandang Islam terhadap sosok Isa Al-Masih. Semangga kemawon. Nggih matur nuwun, terima kasih kembali untuk Kang Suratno Eko. Berikutnya Gispati ya soleha kita dari Palu. Alhamdulillah number 1. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamin alhamdulillah bisa ngaji salam Isra. Salam Isra juga Pak untuk keluarga di Tangerang, semoga sehat selalu ya. Waduh, ini panjang banget ya Kang Mas Suratno Eko ya berkomentar tentang sang pendeta ES ini ya. Oke, terima kasih Kang ya. Kita harus berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih atas apresiasinya ya. Kemudian Soleha Esa yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli putus suasana. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Gus, siap nyimak kajiannya salam Isra, semoga sehat selalu. Oke, matur thank you, terima kasih. Jumat Wage, salam Isra. Pekalongan derek ngaos, matur nuwun. Ngaos itu bahasa halusnya ngaji, ya. Bahasa Jawa halus tuh. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas. Jumat Wage, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Pekalongan Kota Batik. Ini Kang Ahmad Saharil. Terima kasih di atas perkongsian ilmu pengetahuan agama. Aku agak rancu kalau lihat diksinya. Biasanya kalau ada kata perkongsian itu saudara kita dari negeri jiran, entah itu Malaysia atau Singapura. Ya, di sini menggunakan kata perkongsian. Itu agak aneh bagi orang-orang di luar Melayu. Bagi kami yang di Melayu itu, Melayu kan hanya dibedakan oleh batasan selat saja, Selat Melaka dengan saudaranya di Malaysia dan Singapura. Ya, jadi mereka dulu sebelum negara ini menjadi modern, terjajah dan terpisah-pisah, itu satu keluarga itu sebetulnya. Ya, tapi kalau kalian nggak pernah baca sejarah global ya tetap aja goblok, nggak tahu. Ya, jadi habitat kehidupan Melayu yang ada di Singapura, Malaysia, dan Sumatera itu terbiasa menggunakan diksi perkongsian. Jadi kalau ada yang menggunakan diksi perkongsian, kongsi itu apa ya bahasa? Jarang di sini sendiri jarang orang menggunakan diksi kongsi. Kongsi itu bagi barengan. Patungan juga boleh.
Kalau patungan tuh dari bahasa Jawa nggak salah ya resapannya. Bersama-sama itu kongsi. Itu ya. Di sini kalau saudara kita Kang Mas Ahmad Saharli itu menggunakan terima kasih di atas perkongsian ilmu pengetahuan agama. Ini kalau lihat kongsinya sih ini orang Melayu, maksudnya budaya Melayu yang itu familiar untuk negeri jiran Malaysia, Singapura, dan Sumatera belahan utara. Cuman yang agak aneh yang terakhir, pengetahuan agama. Nah ini. Mereka jarang menyebut agama, tapi ugama. Ya. Jadi aku bimbang untuk menentukannya apakah ini dari negeri jiran atau dari Melayu yang ada di Sumatera sana. Tapi bukan soal ya. Terima kasih untuk Kang Ahmad Saril. Semoga kerasan betah bergabung di sini, ngaji bareng teman-teman di sini. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Norman Padilla. Hari ini renungan for Oten Waneses Duwinatur Tritunggal adalah kepalsuan dalam persatuan bergandengan tangan, namun kaki saling menginjak. Yang berbeda akar bukan dahan. Oke, terima kasih komentarnya untuk Kang Mas Norman Padilla yang ada di baliknya papan. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, terima kasih atas lambaian tangan dan salam hormatnya. Oke, atur nuhun. Kemudian yang punya Jogja Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Ari Prasetyo, assalamualaikum, Batam hadir di mampir ngombe bisa ngaji. Salam Isra, Islam rasional juga. Salam dari aku untuk semua keluarga di Batam, semoga selalu dalam barokah Gusti Allah Kang Maha Agung. Dari Kang Mas Ari Prasetyo kita ke Kalimantan, ada Kang Jihan Rekso ya, Jihan Reksa. Kalimantan hadir, oke, matur thank you, terima kasih. Berikutnya Kang Anto Double Shop. Salam Isra JM dari Indramayu Nyima. Oke, terima kasih juga untuk saudaraku yang ada di Indramayu. Ya. Salam Isra juga untuk kalian semuanya. Berikutnya Kang Mas Didi Nyimak Gus. Oke, matur numbah nuwun Kang Mas Didi yang ada di Brebes ya, Kang Mas Didi nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Berikutnya Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, matur thank you. Kang Ari Sunanda terima kasih. Kang Samsul Yatim, berarti belum piatu dia, masih yatim ya. Kang Samsul Yatim nyimak. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Yusran Fahim, telat nyimak, maaf Gus. Sebuah nama yang aku asing. Ya mungkin beliau power aktif kita, cuman jarang komen, baru kali ini komen ya. Terima kasih, salam Isra untuk Kang Yusran Fahim ya. Dari mananya belum disertakan ya. Oke, berikutnya Kang Mas Dark Attack. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masukan info. Quran surat Ali Imran surat 45 kata terakhirnya mukarobin. Ya, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Waqiah ya, yang 11 ayatnya disampaikan bahwa semua nabi adalah golongan muqarrin ya, salam Islam rasional. Oke, terima kasih infonya ya. Tapi stressing point yang aku mau bidik kemarin itu begini ya. Pertama, teman-teman Kristen itu tidak semua tentunya, banyak yang berkomentar bahwa Al-Qur'an itu didapatkan di gua Hiro dengan yang ada bilangnya dari bisikan ini itulah sehingga dia tertolak sebagai firman Allah begitu. Ya menurutku sih sebagai orang yang tidak mengimani ya silahkan saja ya, tidak ada masalah ya. Kalau kita kan mengimani semua kitab, Torah, Injil, Al-Quran itu semua kita imani. Kalau Kristen kan tidak. Sama dengan Yahudi itu tidak menerima Injil, mereka tidak mau. Jadi yang dilakukan Kristen itu sebetulnya mengulangi kesalahan Yahudi, gitu aja.
Jadi ketika Yahudi tidak taat terhadap Kanjeng Nabi Isa, sama dengan ketika Kristen juga tidak taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu seharusnya kan ini saling taat. Nah, kalau kita taat kepada semuanya, nah, itu ya. Nah, terus aku lanjutkan. Kalau Al-Quran ditolak seperti itu, apakah mereka juga akan menolak informasi dari Al-Quran surat ketiga, surat Al-Imran, surat yang ke-45? Karena itu kalau kita lihat di Facebook, di WA sering dikutip oleh teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau kita baca itu merujuk kepada satu sosok Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus. Ya. Berikutnya, kenapa ayat itu diambil sebagai argumentasi kalau pertama Al-Quran katanya bukan wahyu. Yang kedua, bagaimana itu diterima katanya Yesus bukan Isa. Karena di teks itu kan itu merujuk ke Isa. Al-Quran tidak pernah menyebut Yesus. Ya. Berikutnya, sehebat-hebatnya Yesus, kan itu dikatakan terkemuka di dunia akhirat. Ya. Itu kan termasuk hebat itu, kemuliaan yang diberi oleh Allah. Tapi sehebat-hebatnya dia kagak pernah menjadi sesuatu yang ilahi. Dia tetap aja insani, manusia. Sama seperti aku, kamu, dan kita. Pernah tidak ada, kemudian ada, dan kembali tidak ada. Dia bukan YHWH dan bukan Alif Lam Lam H. Jadi sebetulnya intinya ke sana. Tapi kamu tambahi dengan surat Waqiah itu ya moga-moga saja, bagus-bagus saja. Ya cuman stressing pointnya bukan ke situ. Ya. Jadi ini sebagai tambahan ya mukorin ya. Itu semua ya. Ya iyalah semua nabi itu mesti dekat, masa jauh sama Allah. Kan enggak mungkin gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Dark Attack ya atas masukannya. Berikutnya Kang El Diablo. Lupa pakai kacamata, pantesan kok sulit. Kang El Diablo, pas nomor 6. Matur nuwun. Kemudian Kang Gatot Sunardi 84. Buku Jokowi Undercover. Enggak Mas, enggak sama, beda. Kalau Jokowi Undercover itu kan namanya tetap aja Jokowi. Cuman ceritanya yang berbeda. Kalau polemik antara penolakan bahwa Yesus bukan Isa, itu mereka juga menilik dari nama. Itu namanya Isa, di sini namanya Yesus. Makanya terus kalau begitu ya sudah. Aku mengatakan, apakah ketika Bunda Maryam itu dilahirkan terus memberikan nama kepada anaknya itu Yesus? Kan bukan. Jadi kalau misalkan nama itu juga dijadikan sebuah alasan untuk menolak bahwa itu sosok pribadi yang sama, seharusnya Yesus itu juga bukan Sauha Masya. Karena enggak ada. Aku kan kemarin ngambil contoh bagaimana teman kita, saudara kita yang ada di Irian Jaya itu merasa asing dengan nama Budi. Karena itu nama tidak hadir dalam antropologis mereka, dalam kebudayaan mereka. Begitu juga nama Yesus itu tidak familiar, tidak hadir dalam budaya Israel yang mereka Semitik. Itu kan pengaruh dari penyebutan Yunani. Gitu loh. Ya, jadi enggak apple to apple kalau kita sandingkan dengan Jokowi Undercover enggak. Karena di buku itu Jokowi tetap Jokowi, namanya tidak bergeser gitu. Ya, aku ngajak teman-teman Kristen itu untuk linier berpikirnya. Kalau Isa dan Yesus itu dianggap berbeda dengan tinjauan nama, maka Yesus pun itu bukan sosok yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Karena aku yakin mesti nggak dikasih nama Yesus itu. Yesus itu kan pergeseran proses budaya, pengaruh Yunani. Itu maksudku gitu. Ya. Tapi apapun terima kasih atas masukannya. Salam untuk keluarga. Nggak tahu ada di mana ini. Berikutnya
Kang Edi Margono, lain gereja kitab sucinya juga beda. Yang satu memasukkan Deuterokanonika, yang lain tidak mau memasukkan Deuterokanonika. Bener, ini lebih lagi, diangkat lebih universal lagi, karena akhirnya kekuatan Kristen itu kan di dunia ini menjadi dua besar. Yang awalnya Katolik, kemudian ada protes, maka menjadilah Protestan itu yang sekarang. Dan Protestan ternyata juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga punya pengikut yang banyak. Jadi sekarang bisa dikatakan Katolik dan Protestan itu sama kuat. Saudara kita Katolik juga kuat, saudara kita Protestan juga kuat. Meskipun awalnya Protestan itu berawal dari Katolik loh. Pergeseran dari Katolik ke Protestan itu perlu dipelajari supaya kalian tahu. Dan itu ada perbedaan di dalam liturginya, beda. Makanya teman-teman Katolik kadang-kadang nggak mau juga disebut Kristen. Aku juga heran, kenapa nggak mau? Mereka ingin tampil supaya benar-benar beda. Karena Protestan juga Kristen, jadi mereka lebih nyaman disebut Katolik, yaitu hak mereka lah yang harus kita hormati. Ya. Nah sekarang masalah kitab sucinya beda. Deuterokanonika itu diterima oleh saudara kita Katolik, tapi ditolak oleh saudara kita Protestan. Padahal kalau kita merujuk cerita awalnya, Protestan sebelum hadir, mereka juga menerima Deuterokanonika. Kenapa kemudian kok menolak? Berarti kan ini, kalau kerangka berpikirnya begitu, berarti kan apa ya? Terjadi sebuah pergeseran. Bergeser itu. Ya, nah, makanya kalau aku pernah lihat di YouTube itu, akhirnya mereka kan gambling ketika pendetanya Kristen saling beradu argumen dengan pastornya Katolik. Gambling mereka. Kalau nanti Deuterokanonika yang itu benar-benar wahyu, berarti Katolik yang benar. Protestan salah. Protestan mau masuk surga. Orang salah bisa masuk surga. Sebaliknya juga begitu. Kok ternyata nanti Katolik itu ternyata Deuterokanonika itu ada 10 kitab kan. Itu ternyata bukan firman seperti yang dijelaskan oleh Protestan, maka Katolik yang salah. Orang salah bisa masuk surga. Makanya aku bilang jangan gampang-gampang lah. Teman-teman Kristen itu kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Pasti dari Hong Kong apa? Orang masalah ini aja belum kelar kok masuk surga. Selesaikan dulu. Cuman kan dengan PD-nya kami masih masuk surga, kami pasti masuk surga. Seperti itu Kang Mas Edi ya. Itu masalah sangat universal, itu mendunia sampai mengakar ke bawah. Makanya kenapa Injil dari Bible saudara kita yang Katolik itu lebih tebal, Protestan relatif lebih tipis, karena ada 10 kitab loh, bukan remeh-temeh itu. Kalau satu kitab ada 100 kata, berapa kata mereka selisih? Tapi kan lebih dari 100 kata itu dalam satu kitabnya. Jadi ya begitu. Apakah kalau begitu bisa nggak disebut bahwa ternyata Alkitabnya Protestan itu merupakan Alkitab tandingan bagi Alkitabnya Katolik? Karena rivalitas terjadi. Gitu. Ya, oke. Berikutnya Budi 99 hadir, oke, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar, Yesus memang bukan Isa Al-Masih. Karena Yesus memang bukan Yeshua HaMasyiah. Yesus adalah dewa ciptaan orang-orang Romawi yang menganut ajaran pagan dan Yahudi yang dicampur-campur. Masih nyimak hampir ngombe di rumah Malang. Nah ini persis yang aku sampaikan tadi. Tidak mungkin Bunda Maria itu kasih anaknya nama Yesus, itu tidak mungkin. Kalau mau konsisten bahwa Yesus bukan Isa karena namanya aja beda, maka kekristenan khususnya untuk teman-teman yang memahami seperti itu, karena kita tidak bisa pukul rata ya. Dia juga harus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Yeshua HaMasyiah. Itu namanya berpikir linier.
Makanya eksak itu enaknya begitu, berpikirnya itu linear dia. Tidak terus bergonta-ganti. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi ini? Mbak Intan Cahyani Putri ya. Jelas ajaran Kristen itu asal-asalan. Buktinya ada Yesus yang lain. Cara pandang THD Yesus dan pendeta tidak satu suara. Iya, memang berbeda-beda gitu ya. Terima kasih untuk Intan Cahyani. Kemudian ada apa ini? Pemburu kapir. Oh kok sangar namanya. Ternyata ada ormas terselubung dari perkumpulan gelap dan persatuan ilegal pembuka-pembuka gereja itu sedang berusaha mengutak-atik kitab suci Al-Quran yang tanpa ilmu bersanad dan mentafsirkan seenak nafsu setan di otaknya yang ada udelnya mereka sendiri. Mereka berupaya melakukan pemurtatan, penyesatan dan menggunakan biblosnya yang banyak mencuri kata-kata sakral dari kitab suci Al-Quran untuk menyerang, menghujat, memfitnah, memelintir, memelesetkan, memutarbalikkan fakta dan menista kitab suci dan Rasulullah. Contohnya biblos diganti Alkitab. Paulus utusan, iblis jadi rasul, Roh Kudus malaikat Jibril jadi trinitas. Oke, terima kasih. Terlalu nggak fokus jadi terlalu panjang juga. Terima kasih. Oke. Oh iya, aku akan mengomentari Bapak dosen kita. Sebentar, lupa. Ya, terima kasih untuk Pak dosen kita yang telah meluangkan waktu, ya, untuk membersamai kami di sini, ya. Tentunya kan kesibukannya juga luar biasa namanya Pak dosen, ya. Tapi masih dengan senang hati mau bersama di sini. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dosen kita Silly Arlison Ginting, Master Teologi, menit ke-40. Nah, mengatakan Kristen bukan Nasrani atau Nasrani bukan Kristen. Menurut saya, ini menurut Pak dosen Arlison Ginting loh ya, menurut beliau ya. Menurut saya sama saja dengan mengatakan Yesus bukan Isa atau Abraham bukan Ibrahim. Karena setahu saya tokoh-tokoh Islam sampai hari ini selalu menyapa orang Kristen dengan sebutan orang Nasrani. Salam sehat selalu. Oke, ini mungkin bisa menjadi diskusi menarik, bukan mungkin ya, kita jadikan, kalau pakai kata mungkin itu terlalu basa-basi ya. Ini kita jadikan diskusi menarik kita di mampir ngumpul kali ini ya. Begini Pak dosen ya, Pak dosen kadang-kadang agak sulit aku ngeja namanya. Aril, yang betul Aril bukan Alril ya. Arilson Ginting, Master Teologi. Silly Ginting ya. Begini. Jenengan mengatakan bahwa menurut saya sama saja dengan mengatakan Yesus bukan Isa atau atau Abraham bukan Ibrahim ketika mengatakan Kristen bukan Nasrani atau Nasrani bukan Kristen. Kalau menurut saya tidak sama Pak dosen. Karena presaposisinya beda. Ya, beda, presaposisinya beda. Ketika kita berbicara tentang Yesus bukan Isa, yang itu menjadi polemik dan kita sudah bahas dalam silogisme 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu adalah satu sosok yang diceritakan dengan 2 cerita yang berbeda, yang kemudian karena proses budaya juga namanya menjadi berbeda. Yang satu kemudian menjadi Yesus, yang satu menjadi Isa.
Dan nama-nama ini juga kalau kita runut, mana lebih dekat dengan nama originalnya? Yeshua Hamasya. Karena antara Ibraniun dan Arabiun itu satu rumpun Semitik. Kalau sama Yunani itu sudah beda rumpun. Mereka bukan Semitik. Tapi kan otoritas Yunani kalau sekarang dia super power Amerika lah. Itu kan sangat menggenggam, mencengkeram dunia saat itu. Seperti Amerika sekarang. Pengaruhnya itu kemana-mana. Aku ulangin lagi, permasalahannya adalah satu sosok itu diceritakan dengan dua cerita yang tidak sama. Gitu loh. Salah satu contoh misalkan tentang penyaliban. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi apakah ini sama dengan aku membedakan antara Kristen dan Nasrani? Tidak. Legal standingnya beda. Kristen dan Nasrani itu adalah pergeseran. Terjadi pergeseran teologis. Karena Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari Nasrani. Dia bergeser. Walaupun kemudian akhirnya berbeda. Makanya aku bilang Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Tetapi dari historikalnya tidak bisa Kristen itu dipisahkan dari Nasrani. Seperti ini Protestan itu tidak bisa loh dipisahkan dari Katolik kalau kita mau jujur. Cuma kan kadang-kadang dimanapun keegoan itu ada. Oh enggak, kami bukan Katolik. Oh kami Protestan. Terus yang satu, iya kami ini Katolik bukan Protestan. Itu sudah jamak lah. Masing-masing orang itu ego dengan kelompoknya sendiri-sendiri itu sudah jamak. Tapi kita coba kita rendahkan hati kita buang keegoan itu, kita berbicara sejarah. Tanpa Katolik tidak ada Protestan. Aku bukan bela Katolik loh ya. Tapi kan sejarahnya begitu. Tanpa Katolik tidak ada Protestan. Protestan itu kan lahir dari pergeseran Katolik. Kemudian membentuk nama Protestan karena memprotes kebijakan-kebijakan Katolik. Bapak-bapak gereja yang tidak diterima. Tetapi walaupun demikian ketika bergeser, dia berbeda dengan induknya. Beda kan antara pergeseran dari Katolik ke Kristen dengan penyebutan polemik bahwa Isa bukan Yesus, Ibrahim bukan Abraham. Beda, Pak. Jadi tidak apple to apple. Ya. Tidak bisa dibandingkan karena apanya ya yang aku bilang tadi itu beda juga. Presupposisinya beda. Ini dua masalah yang berbeda. Jadi nggak bisa dibandingkan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kemudian menyapa begini. Islam sampai hari ini ya, maksudnya tokoh-tokoh Islam ya. Tokoh-tokoh Islam sampai hari ini selalu menyapa orang Kristen dengan sebutan orang Nasrani. Ya, agama kan tidak bisa dilihat dari tokoh-tokohnya, Pak. Karena aku juga sudah memberikan kritik kepada takmir-takmir masjid yang ada di Indonesia ini. Yang mereka menghabiskan waktu 100% kajiannya itu hanya Islam doang. Bahwa ya disisihkan waktu 10% lah supaya ada di masjid-masjid kajian Kristologi. Artinya apa? Jangan Bapak anggap ya tokoh-tokoh Islam itu semua ngerti Kristologi. Nggak ngerti mereka itu. Jadi kalau mereka menyebut orang Kristen dengan sebutan orang Nasrani karena terbawa dengan Al-Quran. Al-Quran menyebutnya Nasrani. Gitu loh Pak. Jangan dianggap tokoh-tokoh Islam semuanya ngerti Kristol. Kalau mereka nggak mau belajar gimana? Ya meskipun tentunya ada lah yang beberapa, tapi itu tidak bisa digeneralis. Itu nggak bisa menjadi pedoman kebenaran. Kalau kita berbicara agama, kita berbicara ke ajarannya, bukan ke orangnya. Orangnya itu bisa saja ngakunya beragama A, padahal dia sendiri tidak hidup dalam aturan agama A itu karena dia juga tidak belajar tentang agama A itu.
Bisa jadi begitu. Maka dalam hal ini lebih baik kita kembali ke Alkitab saja. Gitu Pak dosen. Ya, kalau kita kembali Alkitab, silakan buka ini. Semoga teman-teman yang lain juga tahu. Ya, kita bisa buka Kisah Para Rasul yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Ya. 24. Ini ceritanya panjang ya. Lihat sudah berapa lama, Le? Sudah 35. Ini panjang karena kita tidak bisa melepas dari sosok Paulus. Nanti Paulus itu tidak bisa dilepas dari sosok Barnabas. Paulus dan Barnabas itu masih di bawah otoritas, katakanlah komandannya ya. Komandan para murid itu kan ada di tangan Petrus. Kemudian orang keduanya Yakobus. Sama kalau di dalam Islam itu komandannya para sahabat itu kan siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Ya aku pakai istilah komandan supaya lebih gampang diterima aja lah ya apa yang anu. Jadi kita nanti melihatnya dari sana, Pak. Kita awali dari pertobatan. Ini aku baca sekilas ya, karena kalau kita baca sepenuhnya dari Alkitab ya lama ini. Ya. Bisa kita lihat sosok Paulus yang awalnya bernama Saulus, murid dari Gamaliel ini. Kenapa Paulus itu pintar? Ya karena dia sekolah. Dia punya guru Gamaliel. Kalau dia nggak sekolah, dia ya tetap aja goblok. Jadi Paulus itu dari segi kepintaran dia punya syarat untuk masuk menjadi Sanhedrin, tapi kan artinya ditolak. Karena yang dia punya hanya pintar, tapi dia tidak gagah. Kan kalau jalan itu agak pincang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kencit. Dan dia bukan orang yang kaya. Dia tidak bisa masuk. Karena Sanhedrin itu seperti yang menyandang Sanhedrin itu contohnya Yusuf Arimatea. Ya itulah sebabnya dia disegani oleh Rum. Maka ketika jasad Yesus mau diturunkan dari salib, itu kan yang maju menemui penguasa Rum kan Yusuf Arimatea. Karena apa? Yusuf Arimatea itu Sanhedrin. Beda kelas Pak dengan Paulus. Paulus itu nggak masuk Sanhedrin. Salah satu syarat sebagai Sanhedrin yang dimiliki Paulus itu cuman pinter. Karena apa? Ya dia sekolah. Itulah yang aku maksud pentingnya pendidikan tuh di situ. Makanya kemasan-kemasan kita ini kan edukasi, pendidikan. Kita diskusikan bareng-bareng dengan santun, dengan baik gitu. Makanya kalau yang anjing-anjing itu sudah biarin aja, nggak usah dianggap. Yang namanya anjing juga nanti capek menggonggong ya berhenti sendiri. Nanti kalau sudah nggak capek menggonggong, biarkan aja. Aku makanya nggak pernah aku anggap skip aja, ya. Itu buktinya pendidikan itu perlu dan kita mengemasnya dalam akademis pendidikan. Kita malu dong kalau harus berperilaku seperti anjing. Anjing-anjing itu kan orang yang masih kekanak-kanakan, belum dewasa secara berpikir. Jadi kalau masih berperilaku anjing ya dimaklumi. Nah sekarang aku kembali. Dulu kan Saulus, dia kan jahat bajingan kan ini. Dia minta surat izin ke Damsik untuk menghabisi pengikut Yesus. Di tengah jalan ini ngakunya Saulus. Yang itu beda-beda. Ada yang bilang melihat tidak mendengar, tapi di sisi lain mendengar tidak melihat. Mana yang benar ini? Ya sudahlah kita abaikan saja. Intinya disitulah titik balik Saulus bertobat. Ya kan? Saulus bertobat. Ya. Kemudian jadi yang awalnya menghabisi para pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus, sekarang berbalik ikut menyebarkan. Paulus ini awalnya Saulus bukan Paulus, tapi sudah kita sebut Paulus saja. Paulus ini tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk 12 besar, itu tidak masuk orang ini orang lain kok. Dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Lalu siapa yang memperkenalkan Paulus bisa masuk ke ring 1
ke lingkungan para sahabat. Kalau kita menggunakan istilah sahabat, kalau dalam kekristenan para murid siapa? Itu jasanya Barnabas. Tanpa ada Barnabas, Paulus tidak diterima dalam lingkungan elit murid-murid Yesus. Kan ceritanya kan begitu. Coba kalau nggak ada Barnabas, siapa yang mempertemukan dia ke Yerusalem, ketemu dengan Petrus? Nggak ada. Orang murid-murid semua pada takut kok. Karena apa? Track record dia bajingan. Nah, ini kan suka ngabisi pengikut Yesus. Takut para murid. Lalu digaransi oleh si Barnabas. Enggak, ini orang baik, sekarang dia sudah memberitakan Yesus. Tanpa ada jasa Barnabas, Paulus bukan apa-apa. Tapi entah demikian, akhir cerita, ini panjang ceritanya ya. Akhirnya juga Paulus dan Barnabas berselisih, mereka berpisah lagi. Tidak menyatu lagi. Awalnya di lapangan tandem. Gitu loh. Ini agak panjang ini nanti ya. Terus begitu mereka mendakwakan ajaran ini, padahal kan Yesus sudah pesan bahwa aku itu hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Dulu ketika Yesus masih hidup ditaati ini. Tapi kan kemudian enggak, justru didakwakan masuk ke Asia kecil kepada orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang non Israel itu orang sunat, enggak sunat. Timbul kebingungan, bagaimana ini dia mau masuk ajaran ini yang diajarkan oleh Yesus, tapi mereka enggak sunat. Di sini cikal bakal masalahnya, nggak sunat tuh di sini. Nanti terus ada istilah Yahudi rohani itu di sini. Muncul lagi nanti sunat rohani itu di sini. Jadi pintu masuknya di masalah sunat ini. Padahal itu terwariskan dari sejak Bapak Abraham. Yahudi itu sunat, Pak. Islam itu mewarisi. Ikutilah milata Ibrahim, bapakmu. Maka kami sunat. Kan Kristen nggak sunat, akhirnya terpecah menjadi dua. Ya, sebelumnya mereka mengadakan sidang di sidang di Yerusalem, karena nggak bisa diputuskan. Berangkatlah Barnabas dan Saulus ke Yerusalem, minta keputusan dari Komandan Petrus. Komandan Petrus didukung oleh Yakobus. Ya sudahlah, kalau mereka nggak sunat nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu. Itu sebetulnya strategi dakwah doang itu. Tapi kebablasan sampai sekarang. Yang goyim ini, goyim itu orang di luar Yahudi. Orang sunat. Gitu loh. Itu kan sudah bergeser dari Nasrani. Nasrani itu sunat, Pak. Kita ambil contoh. Kanjeng Nabi Isa itu usia 8 hari, Lukas bilang, disunat. Lah kalau hanya berbekal sunat rohani saja, ya, apakah rohaninya Yesus itu kurang bersih? Siapa berani menantang bahwa rohaninya lebih bagus, lebih bersih daripada rohaninya Yesus, sehingga dia tidak perlu sunat daging? Kan tidak ada. Entah faktanya Yesus juga sunat daging. Karena itu adalah materai perjanjian. Bahwa aku akan menjadi Allahmu. Ini panjang ceritanya, Pak ya. Aku singkat aja dah ya. Akhirnya jadilah terbelah ya, bahwa Paulus itu menjadi nabi untuk orang-orang tak bersunat. Dan seperti tadi aku bilang, akhirnya juga Paulus berpisah dengan Barnabas. Padahal tanpa Barnabas Paulus bukan apa-apa. Dia sekarang berperan banget, bayangkan saja surat-surat kirimannya itu mendominasi kitab perjanjian baru. Kalau nggak ada Barnabas, nggak masuk hitungan itu Paulus. Ya, itu panjanglah ceritanya ya. Aku mau fokus ke sini dulu. Ya, Barnabas dan Saulus, belum Paulus ini, masih Saulus, ke Antioquia. Ya, itu ada di Kisah Para Rasul 11. Ya, tapi aku mau fokus supaya jam berapa lama sudah? Waduh, sudah 44. Terlalu panjang ya.
Ya inilah sebetulnya aku mau mengemas mampir ngombe ini sesederhana mungkin, tapi ya enggak bisa. Ini kalau kita baca kitabnya ini panjang karena ini sejarah, dia bergulir terus. Ya. Sekarang aku mau fokus ke surat yang ke-24, ayat 24 dari surat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul ya. Tajuknya atau perikopnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Dengar baik-baik. Ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ya. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi bareng lagi di Antiokhia. Antiokhia itu coba lewat googling, itu sekarang masuk wilayah kekuasaan Turki. Ya coba, aku takutnya salah. Coba lihat, ya Antiokhia. Ya. Mereka, ya Barnabas dan Paulus ini tinggal bersama-sama dengan jemaat itu berapa lama? 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Nah, stressing pointnya di sini. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di sini Pak lahirnya Kristen. Sebuah nama Kristen tuh di sini. Yesus sudah kagak ada. Ini sudah Kisah Para Rasul. Yesus sudah keluar dari lingkaran. Maka kalau Yesus ditanya tentang kamu kenal Kristen, Yesus pasti tidak kenal. Karena yang Yesus ajarkan itu Nasrani. Karena dia orang Nazaret. Gitu loh. Itu dari nama aja sudah begitu. Dan ini bocoran untuk kalian semua ya, supaya kalian nggak goblok-goblok amat. Sebetulnya awalnya Kristen itu ejekan. Jadi pengikut-pengikut ajaran Yesus itu Kristen itu sebetulnya bukan nama, ejekan. Lama-lama menjadi nama sebuah agama seperti yang kita kenal sekarang. Terus bagaimana kita mau katakan bahwa Kristen itu adalah Nasrani? Kan tidak bisa. Sejarahnya seperti ini. Saya berpegang terhadap Alkitab, bukan hanya dari orang. Kalau jenengan bilang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam nggak ngerti kristologi kok. Mana bisa untuk patokan? Agama itu kembali ke kitabnya saja lah. Maka aku tetap menghormati apa pendapat orang, tapi aku punya pendapat sendiri. Nasrani itu bukan Kristen. Tetapi Kristen itu berawal dari Nasrani. Seperti bagaimana Protestan berawal dari Katolik. Gitu loh. Ya. Itu sejarah. Sekarang kita lihat ajaran saja. Cikal bakal penyimpangan syariat itu dimulai dari sunat. Dari sunat, Pak. Ya. Makanya bagaimana kita mau mengaku Abrahamic faith tapi kita tidak sunat. Ini sudah aku siapkan tapi waktunya nggak mendukung. Ini Pak, buku ini bagus tapi jarang ini. Menguak kekristenan Yahudi perdana. Jadi di sini jelas ya bagaimana konteks Yahudi itu berpengaruh. Ya, nih, ya. Terus nanti setelah sunat dia masuk ke konsep teos. Jadi begini, kalau kita memperlakukan Yesus dari Nazaret sebagai seorang mukmin Yahudi, ya, dan memang seharusnya demikian. Yesus itu mukmin Yahudi, ya, maka tidak mungkin atau nggak mungkin lah sama sekali tidak pernah kita akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh Elohim, tidak mungkin. Yesus itu tanya sama orang-orang Yahudi, apakah dia Yahweh Elohim? Enggak. Maka seharusnya kerangka berpikir kita adalah memandang Yesus itu sebagai Muslim Yahudi. Kemudian estafet kenabian dia tidak lagi disebut Nasrani, tidak lagi disebut Yahudi, tapi Nazaret, Nasrani karena dari kota asalnya ya
Nazaret itu. Kan begitu. Tetapi substansi syariatnya masih jelas Yahudi, maka Nasrani pertama itulah Yahudi. Murid-murid Yesus itu Yahudi. Makanya mereka sunat. Gitu loh. Ya. Jadi di sini terjadi pergeseran, bergeser dan berubah dari yang Nasrani itu menjadi Kristen. Jadi ketika Kristen itu dipakai di Antioquia, Kanjeng Nabi Isa sudah keluar dari lingkaran ini. Tidak tahu dia. Seandainya kita bisa ngobrol bareng sama Kanjeng Nabi Isa, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal sebuah nama agama namanya Kristen? Mesti dia bilang nehi. Tidak tahu. Karena dia tidak pernah kasih nama itu. Itu Pak yang aku maksud. Dari nama. Belum lagi dari ajaran. Orang beliaunya sendiri sunat kok. Ini Kristen kagak sunat. Sudah berapa? Nanti tonggaknya itu di konsep teos. Konsep teos. Karena Nasrani itu masih memegang teguh syahadat sema. Karena itu yang mereka terima dari pendahulunya saudara tuanya Yahudi. Jadi kan begini, kalau kita lihat secara holistik, berawal dari Bapak Abraham. Punya anak namanya Yahudi. Punya anak namanya Nasrani. Punya anak namanya Islam. Ini semua garis teosnya masih sama. Apa? Tauhid. Tidak ada Allah jadi-jadian, itu nggak ada. Jadi nggak ada. Sekarang kan pinter-pinteran ngomong, oh memang kalau manusia menjadi Allah nggak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia bisa. Itu juga ngawur. Apakah mau Allah itu jadi manusia? Itu karena filsafat tadi itu. Filsafat itu kan aku sudah bilang. Filsafat itu pinter-pinteran ngomong. Kembalikan saja ke Alkitab. Alkitab bilang hendak dengan siapa aku kau samakan. Tidak ada namanya dalam Israel itu Allah jadi-jadian. Jadi ini, jadi tidak ada. Nah, dalam Yahudi yang itu notabene Israel, syahadat sema itu artinya dengar ya. Sema o Israel lu, dengarlah orang-orang Israel, begitu ya. Itu mereka selalu baca, selalu mereka ajarkan ke anak cucu mereka ya. Dan itu akhirnya menjadi masalah ketika, tapi ini Kristen dalam tanda kutip ya, karena konsep teos Kristen juga babak belur, beda-beda. Makanya ini centang perenang semua. Sudah berapa abad sampai sekarang belum selesai urusan teosnya. Tentunya ini Kristen dalam tanda kutip ya, tidak semuanya ya. Kehadiran Tritunggal itu melukai syahadat sema. Ini masalah setelah sunat tadi. Orang Yahudi itu tidak mengenal Tritunggal. Tritunggal itu melukai kesakaran syahadat sema, karena sudah jelas dikatakan dalam 10 titah ya, dasar titah, 10 commandment, jangan kamu adakan Allah lain. Dalam Tritunggal, makanya Tritunggal ini bukan orang tidak mengenal Allah loh ya. Bukan. Sama dengan ketika aku mengatakan Arab pagan. Arab pagan itu bukan tidak mengenal Allah. Maka mereka disebut musyrik. Musyrik itu mencampur. Artinya mereka mencampur Allah dengan Allah yang lain. Sama dengan Tritunggal. Allah dicampur nanti dengan Roh Kudus. Dicampur lagi dengan Yesus. Akhirnya Tritunggal. Seharusnya kan cuma tunggal saja, yaitu siapa? Yang Yesus panggil dengan sebutan Bapa. Makanya ada ajaran doa Bapa kami. Bukan doa Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak ada ceritanya, tidak ada gitu. Tidak ada, kamu cari sampai mampus, tidak ada. Mesti doa Bapa kami, nggak ada doa Bapa, Putra, Roh Kudus, itu nggak ada. Alkitabnya bilang begitu kok, mau dikemanakan? Jadi ini melukai, mencidrai konsep teologis yang itu diusung oleh Bapak Abraham. Itu yang namanya mencampur, mencampur itu syirik. Bagi orang-orang pagan, syirik itu orang Jawa bilang segojangan, sudah menjadi keseharian. Mereka tidak ada masalah.
yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Apa itu apoteosis, apa itu deifikasi. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan itu ada dalam syahadat Kristen. Yang di Nasrani nggak ada, Pak. Itu loh, ya, nggak ada. Mereka tetap berpegang kepada syahadat sema. Jadi tadi tentang sunat sudah beda, tentang konsep teos juga beda. Lalu bagaimana akan kita katakan bahwa Nasrani itu sama dengan Kristen? Kan tidak bisa, ya. Ini ada beberapa buku sudah persiapan, tapi waktunya tidak mendukung dan ini sudah terlalu panjang. Berapa lama lagi sudah? Sudah 55. Tapi gini Pak dosen, ya, saya tetap berterima kasih panjenengan telah meluangkan waktu dari segala kesibukannya, ya, memberikan kuliah kepada para mahasiswa-mahasiswinya, tetapi masih juga meluangkan waktu untuk bersama kami di sini atau kita bersama-sama di sini mendiskusikan hal-hal yang kita bisa diskusikan, dan itu sebuah kehormatan, ya, dan aku pun memberikan respect kehormatan kepada panjenengan juga, ya. Aku berterima kasih. Jadi apapun adanya pendapat jenengan itu tetap aku hormati, walaupun aku seperti aku bilang kemarin waktu aku bilang pendeta ini tidak sebenarnya pendapatnya aku setuju, tapi aku asik mendengarkannya. Yang apa? Lain gereja, lain Yesusnya itu, ya. Jadi begitu Pak dosen Alison Ginting Master Teologi, ya. Aku tetap memberikan apresiasi. Monggo kalau jenengan berpendapat seperti itu, tapi aku sudah jelaskan saya tolak dan saya tidak setuju, tapi saya tetap menghormati bahwa Nasrani itu ya bukan Kristen. Tetapi Kristen itu berawal dari Nasrani. Maka tajuk kita kali ini ya, bergesernya dari Nasrani ke Kristen. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Itu dulu, salam untuk semua keluarga yang ada di Tanah Karo, Bapak. Semoga sehat selalu, ya. Oke. Untuk teman-temanku semuanya, ya, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, ya. Sebuah harapan bagi kita, semoga kita mendapatkan keberuntungan di hari ini, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.